Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, teman-teman ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih, Dokter Mangkrak semakin kesini semakin kelihatan amnesia, ya. Takut di penjara dan takut membusuk di balik jeruji besi, akhirnya dia ngeyel ya. Terus-terusan ngeyel, nggak ngaku bahwa dirinya telah memfitnah Jokowi. Saya tidak tahu apakah dokter Koplak yang satu ini benar-benar amnesia stadium 8 ataukah hanya sekedar pura-pura gila, pura-pura sinting, ya, pura-pura sedeng sebagai sebuah skenario agar dirinya itu bisa lepas dari jerat hukum yang saat ini mengintainya. Ya, kalau hakimnya sudrun ya, macam si pemuja kencing onta, ya bisalah ya kau kibulin. Karena mereka rata-rata EQ-nya di bawah rata-rata ya, di bawah 78. Tetapi kalau hakimnya orang Indonesia asli dan waras, ya nggak bakal bisalah kau kibulin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya menduga bahwa Dr. Tifa ini bukanlah peneliti, tapi pengamat atau komentator. Yang menuduh itu kan Pak Jokowi kepada saya. Pak Jokowi menuduh saya melakukan pencemaran nama baik. Pernahkah saya bicara, coba Bapak lihat, soal tahun ini, pernahkah Dr. Tifa bicara 99,9% tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Nah, itu dia. Jadi, dia ini bukan peneliti menurut pemahaman saya. Dia ini pengamat dan juga komentator. Karena pengamat dan komentator itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini, ya. Dia tidak pernah mengatakan 99,9% Iza Jokowi palsu, ya. Tapi sebelumnya pernah dia mengatakan jangankan 99, bahkan 100%. Ya. Jadi kenapa juga saya katakan dia ini pengamat atau komentator? Kalau peneliti itu bicaranya sedikit, bekerjanya banyak. Bahkan peneliti itu tidak perlu bicara karena dia sibuk dengan penelitiannya. Karena di sana tidak diperlukan kata-kata, diperlukan adalah hasil kerja, ya. Nah, ketika dia sedang melakukan penelitian, maka dia akan diam, sibuk, asik, dan bekerja terus-menerus. Dia hemat bicara. Ya, itu yang saya pahami sebagai seorang peneliti atau seorang pekerja. Terkecuali dia seorang reporter, kecuali dia seorang pengamat atau komentator, ya, yang kata-katanya tidak bisa dipegang. Dia hanya mengkomentari peristiwa saat itu. Di lain peristiwa lagi, komentarnya akan berbeda. Itu komentator. Begitu juga pengamat. Pengamat akan mengamati peristiwa saat itu. Nanti di peristiwa yang berbeda, pengamatan juga akan berbeda. Jadi, tapi kalau peneliti, apa yang dia teliti sekarang, hasilnya itu tidak akan pernah berubah. Kecuali dia melakukan penelitian ulang. Dan itu pun akan dikonfirmasi kembali. Ya. Jadi di sini, apa yang dilakukan oleh si Tifa, ya, dia sebenarnya dari apa yang ditujukan ke masyarakat, ke media, dia bukan peneliti, dia bukan akademisi, tapi dia hanya ya pengamat, komentator, ya, yang punya ya pendidikan, nilai akademik atau akademiknya yang ya lumayan lah, yang sampai S2 ya. Kalau doktornya kan belum, pas ujian ditangkap kan itu persoalannya, ya. Jadi dia belum doktor, ya, pas mau ujiannya ditangkap dia, ya. Jadi dia ini sekali lagi menurut pemahaman saya, menurut pengamatan saya, dia itu ya adalah komentator, pengamat, bukan peneliti, karena omongannya berubah-ubah. Iya, netizen barusan di bagian depan itu mengawali pernyataannya itu begini. Saya menduga si Dokter Mangkrak ini bukan seorang peneliti, tetapi praktisi, begitu kalau tidak salah ya. Kalau menurut saya, ya enggak juga. Mana ada itu praktisi. Peneliti juga enggak, praktisi juga enggak. Enggak keduanya. Dia ini sok-sokan macam kayak gitu karena sebetulnya dia sedang terdesak utang.
Dia sudah berusaha untuk mencari jalan keluar membayar utangnya itu, tapi nggak ada jalan keluar ya, karena utangnya nggak sedikit. Akhirnya dia berpikir gimana caranya dia mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan itu cepat. Ya, salah satunya adalah mencaci maki Jokowi karena dia yakin pasti akan ada bohir yang menggelontorkan dana untuknya, gitu loh ya. Itu sih dugaan saya. Lanjut. Pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat soal tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9% tidak pernah. Ke KPU Pusat yang sudah dijawab, kemudian KPUD Jakarta dan KPUD Solo. Ya, ini KPUD Solo yang saat ini masih belum lagi kami dorong. Minggu lalu kami ke Solo juga. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan ya fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah, habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU Pusat untuk menagih janji karena KPU Pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah ya Pak Bonatua ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut, ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU Pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya. Ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat maupun KPU Pusat. Tuh, nggak usah saya jawab ya, Mangkrak ya. Omonganmu di bagian depan itu sudah kau bantah sendiri di bagian belakang. Itu sama-sama dirimu, ya, sama-sama dokter mangkrak, sama-sama koplak, sama-sama sedeng, sama-sama sinting, ya. Jadi nggak perlu saya menjelaskan bahwa kau pernah mengatakan begini pada tanggal ini, nggak usah, ya. Karena barusan video ini sudah jelas, ya. Pernyataanmu di bagian depan kau bantah sendiri di bagian belakang. Itulah kalian, ya, ngaku cerdas tapi nggak waras. Lanjut. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan palsu? mana saya melihat dari foto. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Jadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami ya bertiga itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Ini Apa bukan ini? ijazah. Coba tunjukin, coba Ya, tunjukin kamera. Coba ini tunjukin. ijazah asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah asli. Diulangi lagi nih sama Mas Bang Adi ya. Sama juga Bang Adi tidak perlu berkomentar. Ya. Bang Adi tidak perlu menyampaikan apapun karena ya biarlah dia yang membantah pernyataan dia sendiri. Ya, walaupun Bang Adi sambil senyum-senyum menulis sebuah pernyataan di badan videonya, ya kan, awas dibilang AI, awas dibilang AI, ya kan? Ya intinya itu adalah jejak digital ya. Si dokter mangkrak sendiri, ingat ya, jejak digital itu memang sakit, pedih, perih, nyut-nyutan besti. Waduh. Malu nggak si dokter mangkrak melihat videonya sendiri, pernyataan dia beberapa waktu yang lalu? Malu bang? Enggak. Saya jawab enggak malu. Orang malu itu kalau urat malunya itu masih ada. Kalau udah putus atas bawah, enggak bakal dia punya rasa malu ya. Lanjut. Apalagi perempuan yang ini, satu ini.
Coba dengarkan. Saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat short tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara? Nggak mengakui. 99,9% tidak pernah. Dia bilang tidak pernah bilang 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Dia tidak pernah bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sekarang dia ngomong begitu, layawain waktu, dia ngomongnya seperti ini. Nah, secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat. Luar biasa kan? Didampingi oleh orang-orang yang tawaduk, yang secara agamanya kuat, kafah, tapi ringan banget menjadi pembohong, ringan banget berbohong, ringan banget mencaci maki, memfitnah orang lain. Saya nggak tahu ajaran apa yang dia anut. Saya nggak tahu. Udah gitu, LBH Muhammadiyah membela pula. Saya warga Muhammadiyah, saya protes. Saya protes. LBH Muhammadiyah membela orang yang nyata-nyata seperti ini. Mestinya dikonseling, dipanggil, dikasih tahu, dikasih ceramah agama, diluruskan. Itu LBH Muhammadiyah. Bukan malah membela yang salah seperti ini. Mencaci maki, menghina, memfitnah terus-terusan kok. Pak LBH Muhammadiyah membela. Gua warga Muhammadiyah, gua protes. Apa-apaan kayak ginian. Kurang puas. Kebohongan Tifa, dengerin. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi. 100% palsu, kami bisa buktikan. Oke ya. Ingat-ingat nih LBH Muhammadiyah. Kalau Din Samsudin personal lah. Haknya mereka. Kalau LBH Muhammadiyah ini institusi, organisasi. Tidak milik kalian, milik umat. Gua wajib protes. Gua warga Muhammadiyah. Jangan seenaknya sendiri. Kalian menjual-jual institusi, membela barang-barang kayak beginian. Nggak apa-apa. Gua kasih kesempatan sampai nanti vonis, dan ketika terbukti bersalah, awas kalian. LBH Muhammadiyah pertanggungjawabkan kalian ke umat dan ke Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah ikut terlibat hal-hal yang kayak beginian. Kalau benar, Tifa, oke, nggak masalah. Membela kebenaran. Tapi kalau kebohongan, masa kalian nggak tahu? Nunggu pembuktian di pengadilan? Kayak begini masa kalian nggak tahu, LBH? Menunggu pembuktian di pengadilan gitu? Orang jelas bolak-balik bohong terus kok. Ngaco aja lu. Bukan nggak tahu Bang Agri, ya jadi nggak usah lah terlalu emosi Bang Agri ya, walaupun menjengkelkan ya. Mereka gini loh Bang Agri, kalau jengkel kepada orang gila, sebetulnya yang jengkel itu juga patut dipertanyakan gitu loh kondisi kejiwaannya. Orang gila kok diladenin ya toh? Iya. Jadi ladenin sambil cekakak cekikik saja ya. Kita harus sepakat bahwa mereka itu memang golongan orang-orang dengan IQ di bawah 78 ya. Loh Bang, katanya orang cerdas. Ingat loh, orang cerdas nggak bakal mengaku dirinya cerdas. Justru orang yang mengaku dirinya cerdas itu rata-rata IQ-nya di bawah 78. Nggak percaya, silakan dites. Nggak ada Bang yang dites, ya udah tengok aja itu si Dokter Mangkrak dan kawan-kawan. Mereka itu adalah golongan orang dengan intelijensi di bawah rata-rata. Selalu mengaku paling cerdas kan? Ya iyalah. Jadi bukan karena mereka itu tidak tahu kebohongan, tapi karena mereka memang apa ya? Ya begitulah pokoknya ya. Nggak bisa menganalisis lah, kurang lebih seperti itulah, karena intelijensinya di bawah rata-rata. Lanjut. Ngapain Pak Jokowi melaporkan kami? Wong yang kami lakukan penelitian bukan dokumennya beliau kok. Ini kan foto dari, ya ini yang kami kaji, barang ini dan barang ini. Dan ini kedua-duanya ini tidak pernah dinyatakan sebagai barang milik Pak Jokowi kan gitu. Jadi salah alamat sebetulnya dari sejak awal. Oh alah Tifa, amnesia wes mulai, stres mulai. Lah selama ini yang dipermasalahkan itu kan ijazah to koplak gendeng tenano. Stres tenano. Cangkeme karo uteke karo atin jan bosok tenan yo Tifa iki. Lah selama ini yang diperebutkan dan diributkan itu kan yo ijazah koplak. Sampai awakmu, sampai kamu dan gerombolanmu nang UGM cari-cari yang namanya skripsi sampai ke KKN-nya.
sampai ke kuburannya keluarganya Pak Jokowi, terus nyapo kalau gak utak-utak masalah ijazah. Ya jelas saja Pak Jokowi melaporkan cangkemmu lo cuma ya di atas kok Tifa ini. Mulai stres amnesia. Lah selama ini kamu ngapain? Koar-koar masalah ijazah. Sampai kamu minta bantuan PBB eling apa ora? Apa kamu amnesia? Masih ingat nggak? Dapat bantuan dari dunia internasional, mengirim surat ke Donald Trump, mengirim surat ke Jinping apa-apa kuwi. Eling nggak utekmu iki? Wancene dokter koplak oh. Congore saenake dhewe le ngomong. Stres kok. Yo kayak gini nih loh guys. Kalau kalian ngikuti wong-wong stres kayak Tifa, dokter gendeng ya sini iki. Selama ini tuh kita itu cuma melihat panggung sandiwara wong-wong stres dan sakit hati. Apa meneh Tifa iki fans karo Abah wong Yaman kae lho. Sing dadi presiden gagal sampai segitunya. Nah selama ini yang mbok ributkan kan masalah ijazah toh. Pancene bedes tok iki. Nganyeli yo. Amnesia apa gimana lho? Sing duprek-duprek masalah ijazah, terus kalau tidak masalah ijazah, terus Pak Jokowi edan kaya kowe ngono jujuk melaporkan sesuatu hal yang menurut kamu tidak pernah mengutak-utik masalah ijazahnya Pak Jokowi. Koplak pancene. Fatima, kowe kudune iki preksa nang Pak Purnomo ngono lho. Utekmu iki stres apa konslet ngono lho. Selama ini kita tuh kamu bodohin apa piye? Seakan-akan dokter, gelare dokter. Oh, tapi uteknya selenco. Amnesia pisan. Anjane gendeng kok. Selama ini koar-koar menjelek-jelekan menghasut memfitnah Pak Jokowi segitunya. Lek cangkemmu ora kaya ngono ku ya ora mungkin lah Pak Jokowi ku lapor. Koplak kon iku. Oh. Gemes kok sama Tifa itu, mulutnya itu. Amnesia apa gimana? Lah selama ini apa yang kamu peributkan? Gak ribut ku cangkemmu meneng kok. Iku jenenge gak ribut. Masa tidak mempermasalahkan masalah ijazah sampai neliti kuburan, sampai bikin Jokowi white paper. Nah, saiki Jokowi white paper ya hancur gara-gara Rismon mengakui. Saiki cangkemmu ngomong amnesia tenan kok wong dokter sitok edan iki kok. Salah waras, guys. Nuruti Tifa melo edan anjene. Ngapain Pak Jokowi kalau ngelaporin gue? Ya jelas lah, mamak barusan sampai marah-marah macam kayak gitu ya kan. Dongkol, iya, tapi kalau dipikir lagi ya kan, yang salah itu adalah yang dongkol. Kenapa? Ya orang gila mah bebas, ya kan, orang sinting mah bebas. Si dokter mangkrak dan kawan-kawan itu masuk kategori orang dengan EQ di bawah rata-rata. Ingat loh, EQ 78 turun sedikit lagi, EQ-nya setara dengan simpanse. EQ 78 turun 6 kalau nggak salah, itu setara dengan simpanse gitu loh, dengan gorila. Jadi nggak usahlah kita mengomentarinya, menanggapinya dengan serius-serius amat gitu ya. Itu sama saja seperti kita itu menanggapi gorila gitu loh ya toh. Iya, tapi apapun itu yang disampaikan oleh netizen berkerudung kuning barusan, saya sependapat 100.000 triliun % teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.